Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Babang Teyeng. Melanjutkan episode yang sebelumnya, Sikander yang terluka ia diobati oleh Kulpi. Namun di saat Kulpi meninggalkan Sikander untuk mengambil obat susu beruang untuk mengobati Sikander. Sikander yang sudah memastikan Kulpi pergi, ia pun segera meminum air yang sering ia bawa. Lalu Sikander pun keluar dan beranjak berangkat ke suatu tempat. Ketika Sikander sedang berjalan, scan flashback pun kembali. Rupanya penyebab Sikander sekarang sebelumnya. Sikander menemui Jimmy Gajdar yang baru bebas dari penjara. Jimmy yang menghampiri Sikander berkata, "Sikander, Anda akan senang mendengarnya bahwa saya dibebaskan dari semua tuduhan. Sekarang tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghancurkan hidupmu," kata Jimmy Gajdar mengancam Sikander. Dan benar saja, serang beberapa hari dari ancaman Jimmy cabul. Para anak buah Jimmy Gajdar memperingatkan warga rumah Petak Laram. Kalau rumah Petak Laram tidak mau digusur, maka Sikander dan kedua putrinya harus diusir dari rumah Petak Laram. Namun para warga tidak menggubrisnya. Mereka pasang badan dan tidak mau Sikander, Kulpi, dan Amaira diusir, walaupun mereka harus kehilangan rumahnya. Dan di malam harinya, kesengsaraan yang dibuat oleh anak buah Jimmy Gajdar pada para warga dimulai dari saluran listrik rumah Petak Laram dicabut, hingga pasokan air untuk warga pun dihentikan. Lalu kemudian adegan pun berpindah kembali dengan Sikander yang sedang berjalan di kegelapan. Rupanya ia pergi ke suatu tempat, gudang rumah kosong, yang berada tepat di belakang rumah Petak Laram. Sesampainya di dalam gudang, Sikander pun berkata, "Jimmy, kamu telah mengubahku menjadi binatang buas. Sebelumnya, saya tidak pernah memikirkan akan melakukan hal seburuk ini. Tetapi Anda memaksa saya untuk melakukannya hal yang seburuk ini. Jimmy Gajdar, saya melakukan ini demi putri saya. Saya melakukan ini demi masa depan kedua putri-putri saya. Jimmy Gajdar, untuk apa yang telah kau lakukan kepadaku, pada anak-anakku di rumah Petak Laram?" kata Sikander sambil melanjutkan perjalanan ke dalam gudang. Rupanya, sesampainya ia di dalam gudang, rupanya benar saja adanya. Sikander telah menculik seorang anak yang tak lain adalah putra mahkota, pewaris tunggal satu-satunya Jimmy Gajdar, yaitu Pate. Sikander yang tidak mau jatuh jati dirinya diketahui ia memakai topeng yang biasa dipakai oleh para penculik. Lalu ia pun pergi menghampiri anak Jimmy Gajdar. Pate yang melihat si penculik yang telah menculik dirinya, ia sangat ketakutan. Sikander yang telah mendekati Pate, rupanya ia memberinya makan. Sikander berkata, "Makan itu." Anak Jimmy Gajdar, si Pate yang sangat ketakutan, ia berkata, "Tolong biarkan saya pergi, Pak. Saya belum melakukan apa-apa. Tolong biarkan aku pergi, Pak. Jimmy adalah ayahku. Dia akan memberi Anda banyak uang. Tolong biarkan aku pergi." Sementara itu di rumah Jimmy Gajdar, Jimmy yang meminta aparat untuk segera menemukan dan menangkap si penculik anaknya. Ia menyuruh polisi untuk segera mengerahkan semua personilnya untuk segera menangkap si penculik anaknya. Karena anak itu adalah satu-satunya anak Jimmy Gajdar yang akan mewarisi seluruh harta dan semua kekayaan milik Jimmy Gajdar. Sementara itu Sikander yang sedang berada di dalam gudang, ia menelpon Jimmy Gajdar dan ia mengancam Jimmy Gajdar. Sikander berkata, "Jika Anda menginginkan anak tunggal Anda kembali dengan selamat, dengarkan aku baik-baik." Dan Sikander menjelaskan, jika ia menginginkan anaknya kembali, Jimmy harus ingat siapa saja orang yang telah ia sakiti dan kembalikan semua yang telah Jimmy rampas dari mereka. Kembalikan kekayaan, rumah, harta tahta mereka. Dan setelah itu Jimmy akan mendapatkan kembali Pate, anak kandungnya. "Kembali," kata Sikander yang mengancam Jimmy Gajdar.
Lalu Sikander pun pergi lagi menemui Pate, anak Jimmy Gajdar. Dan Sikander menjelaskan kalau Jimmy ayahnya akan stres dan khawatir. Karena itu atas perbuatannya sendiri yang sudah jahat membuat semua banyak anak menangis dan semua orang kesusahan. Lalu Sikander pun pergi meninggalkan Pate sendirian. Kemudian keesokan harinya, Sikander yang baru tidur ia dihampiri oleh Kulpi dan Amaira yang baru mengambil air. Lalu Kulpi dan Amaira pun segera memeluk Sikander. Kemudian setelah itu Sikander mengambil botol air yang sering dia minum dan dibawa kemana-mana olehnya. Namun alangkah terkejutnya Sikander yang melihat botol yang berisi air itu telah kosong. Ia langsung bertanya kepada Kulpi dan Amaira. Ia berkata, "Airnya telah kosong, kemana pergi airnya?" Kulpi pun berkata, "Ayah, aku telah membuangnya. Saya pikir itu telah basi. Botol itu sungguh bau sekali. Jadi saya membuangnya. Apakah air itu istimewa?" Kata Kulpi menjelaskan kepada Sikander. Sikander yang mendengar itu semua, ia langsung bergegas pergi ke suatu tempat dan berkata kepada Kulpi dan Amaira, "Saya akan segera kembali," kata Sikander sambil ia bergegas lari keluar. Sikander pun lari dengan sangat cepat, dengan terlihat badannya yang sudah pias, lemas, tidak sehat. Sikander berlari dengan sangat sempoyongan. Sementara itu di rumah petak Laram, para anak buah Jimmy Gajdar, mereka menghancurkan semua isi yang ada di rumah petak Laram. Mereka mencari keberadaan anak Jimmy Gajdar yang telah hilang. Mereka mencurigai diumpatkan di sini, di rumah petak Laram. Sementara itu Sikander yang sudah mendapatkan obat, ia pun segera memasukkan bubuk obat itu ke dalam air botol miliknya. Lalu ia pun segera meminum air tersebut. Rupanya kini Sikander mengidam penyakit yang sangat mematikan di kepalanya, sehingga ia bergantungan pada obat yang ia campurkan dengan air yang ia masukkan ke dalam botolnya untuk mengurangi rasa sakit di kepalanya. Sementara itu di rumah petak Laram, Kulpi menghentikan para preman yang terus-terusan merusak semua barang yang ada di rumah petak. Kulpi berkata, "Hei, hentikan. Apa yang kamu inginkan? Mengapa Anda membuat masalah bagi kami? Ini bukan milikmu, ini milik orang lain." Preman yang mendengar Kulpi berkata, "Kami tahu putra Jimmy Gajdar yang telah hilang, ia berada di sini. Sikander telah menculiknya. Di mana dia menyembunyikannya? Tolong katakan kepadaku." Lalu Kulpi menjelaskan bahwa ayahnya itu bukan penculik. Bahkan ia pun menawarkan akan membantunya jika perlu, mengecek semua ruangan dan rumah dan gudang yang ada di rumah petak Laram ini. Sementara itu di dalam gudang, Pate anak Jimmy Gajdar yang mencoba membuka semua talinya yang mengikat dirinya. Ia mencoba melepas satu persatu talinya. Setelah berhasil, Pate pun segera berlari akan mencoba kabur dari tempat itu. Namun ternyata pintu gudang itu telah dikunci sangat rapat dari luar, sehingga Pate tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia frustasi. Namun ketika Pate sudah mulai frustasi, tiba-tiba saja Kulpi dan para preman datang menyelusuri semua isi gudang itu. Pate yang sangat ketakutan dan frustasi dan mengira itu adalah penjahat. Ia sangat frustasi dan ia berkata sambil berlari bersembunyi, mengira kalau itu adalah si penculik dirinya. Sementara itu di luar, para preman yang melihat kalau gudang yang satu itu telah terkunci. Mereka pun mencoba merusakkan kuncinya dengan batu. Setelah berhasil membukanya, mereka pun masuk dan menggeledah semua isi dalam gudang itu. Pate yang melihat banyak orang masuk dalam gudang, ia sangat ketakutan dan mengira kalau mereka adalah rekan-rekan si penculik. Lalu ia pun pelan-pelan berjalan keluar, lalu ia pun kabur, meninggalkan gudang itu. Sementara itu Sikander yang baru pulang, ia dikejutkan dengan keadaan rumah petak yang telah acak-acakan dan hancur berantakan. Lalu ia pun segera mencari keberadaan Kulpi dan Amaira.
Dia takut terjadi apa-apa dengan mereka. Dan tidak lama kemudian, Kulpi datang langsung memeluk Sikander dan menjelaskan kalau semua ini disebabkan oleh anak buah Jimmy yang mengacak-acak mencari keberadaan anak Jimmy yang hilang. Dan Kulpi pun mengatakan kalau para preman juga mengacak-ngacak isi gudang yang ada di belakang. Sikander yang mendengar para preman mengacak-ngacak gudang, ia pun segera panik dan segera pergi mengecek keadaan di dalam gudang. Setelah sampai di dalam gudang, Sikander tidak menemukan keberadaan Pate di dalamnya. Dan tiba-tiba saja, di saat Sikander mencari keberadaan Pate, tiba-tiba saja daya tubuh Sikander menurun. Hingga ia pun terjatuh tak sadarkan diri. Kulpi yang menyusul ayahnya, ia dikejutkan dengan Sikander yang sudah tidak sadarkan diri. Kulpi pun menghampiri Sikander sambil berteriak, "Ayah, ayah, apa yang terjadi padamu ayah? Ayah, ayah, bukalah matamu ayah," kata Kulpi yang sangat begitu panik. Lalu Kulpi pun segera memberi botol air yang biasa Sikander minum. Kemudian Sikander yang sudah sadar, ia pun segera bangun dan akan segera bergegas pergi. Kulpi yang melihat ayahnya yang akan bergesa-gesa pergi, ia berkata, "Ayah, tolong beritahu kepada aku, Anda menyembunyikan sesuatu dariku. Tolong beritahu aku, bersumpahlah padaku." Sikander yang mendengar itu semua, ia langsung bersumpah dan ia berkata, "Aku akan bersumpah pada diriku sendiri. Aku akan pergi." Lalu Sikander pun pergi meninggalkan Kulpi. Kulpi yang sangat heran melihat ayahnya seperti itu, ia berkata, "Mengapa ayah bersumpah pada dirinya sendiri? Apakah ayah berbohong kepadaku?" kata Kulpi yang mulai curiga kepada Sikander. Sementara itu di tempat lain, Sikander yang sedang berlari mencari keberadaan Pate, anak tunggal Jimmy. Ia kebingungan untuk mencarinya kemana. Lalu adegan flashback pun diperlihatkan kembali. Sikander yang telah menemui seorang dokter spesialis. Ia tidak percaya apa yang dikatakan oleh dokter spesialis. Kalau Sikander mempunyai gumpalan di otaknya, yang bisa saja gumpalan darah itu akan pecah dan hidup Sikander akan berakhir pada kematian. Dan kesempatan hidup Sikander hanya 5% untuk bisa selamat. Sikander yang mendengarkannya pun sangat kaget dan tidak percaya. Ia pun meminta kepada sang dokter agar bisa menyelamatkan hidupnya. Namun sang dokter angkat tangan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan hidup Sikander. Lalu adegan pun berpindah. Sikander yang sudah menemukan keberadaan Pate, ia tidak menunggu lama lagi. Ia segera mengenakan topengnya dan segera mengejarnya. Pate yang melihat penculiknya, ia sangat panik dan ia langsung lari sekencang-kencangnya. Lalu ia segera bersembunyi di dalam mobil truk. Namun semua hal itu percuma saja, Sikander tetap bisa menemukannya. Dan Sikander pun segera membawa dan menggusur Pate dan menyekapnya. Sementara itu Kulpi yang sedang membereskan barang-barang, ia berpikir dan dia berkata, "Ayah tegang dengan sesuatu hal. Ayah tidak membagikannya itu kepadaku. Ayah berangkat ke gudang tempo hari, bahkan hari ini ia beranjak pergi ke gudang. Apakah ada sesuatu di sana? Aku harus memeriksanya," kata Kulpi yang mulai curiga kepada Sikander. Lalu Kulpi pun berangkat ke gudang dan bersamaan dengan itu, Sikander yang sedang menyiksa Pate. Pate berkata kepada Sikander, "Jika ayahku mengetahui hal ini, dia akan menghancurkan hidupmu," kata Pate kepada Sikander. Sementara itu Kulpi yang keluar, ia terus berjalan dan mendekati pintu masuk. Dan ketika Kulpi akan masuk ke dalam, tiba-tiba saja Mimin sudah mulai lelah. Jadi nantikan di episode yang selanjutnya ya.